Guys, ketemu lagi kita di mata kuliah ilmu ukur tanah. Masih di topik potongan memanjang dan melintang. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang potongan memanjang sampai penggambaran titik elevasinya. Kita lanjutkan kali ini di potongan melintang atau cross sectionnya. Sama, kita akan membahas sampai proses penggambaran nanti. Nah, kalau kita lihat di sini di potongan memanjang yang kita ukur kemarin kan ada titik A, 1, 2, 3 dan B. Jadi jarak masing-masing kita tentukan 50 meter. Ini sudah kita dapatkan elevasinya di setiap titik. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari potongan melintang atau cross sectionnya di setiap titik ini. Jadi nanti ada 5 potongan melintang di titik A, 1, 2, 3 dan B. Nah, coba dilihat gambar di bawah ini. Kurang lebihnya gambar perspektifnya seperti ini dia. Kalau kita gambarkan 3 dimensinya, terlihatnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang kita ukur ya garis yang ini. Ada ke kiri dan ke kanan. Nanti di setiap titik ini kita cari potongan melintangnya dengan pengukuran ke kiri ini ada 3 titik, mungkin nanti kita buat ke kanan ada 3 titik. Jadi di setiap titik nanti setelah di titik A nanti kita mundur ke titik 1 sama ke kiri diukur, ke kanan diukur, begitu seterusnya sampai di titik B nanti. Oke. Terus bisa kita lihat di sini data ukurnya. Potongan melintang di titik A. Nah, di sini bisa kalian lihat. Saya jelaskan sedikit. Kalau di sebelumnya di pengukuran memanjang kita hanya membaca benang tengah saja. Karena jaraknya sudah kita tentukan. Kalau di pengukuran melintang yang sekarang kita bahas, kita melakukan pembacaan di benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, kira-kira apa fungsinya ini kita membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah? Jadi, melalui benang atas dan bawah kita bisa meng-cross-check apakah pembacaan benang tengah ini kita sudah benar pembacaannya atau ada kekeliruan. Nanti di selanjutnya saya jelaskan lebih rinci. Jadi satu itu dia untuk meng-cross-check pembacaan benang tengah. Yang kedua, pembacaan benang atas dan benang bawah juga berfungsi nanti kita menghitung jarak. Jarak ini maksudnya jarak antara posisi alat ke rambu ukur. Nanti di sini kita dapatkan dia jaraknya masing-masing. Misalnya rambu ukur ditaruh di titik A ini. Berapa sih jaraknya dari dari alat water pass ini ke titik A? Berapa dia jaraknya? Nanti kita bisa cari melalui perhitungan menggunakan benang atas dan benang bawah. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Nah, inilah yang kita ukur. Kalau kemarin kita mengukurnya dengan cara misalnya di antara titik 1 dan titik 2 kita taruh alatnya di tengah-tengah. Kalau sekarang jadi alatnya di titik A ini kita setting yang bergerak adalah rambu ukurnya. Misalnya kita berdiri di titik A membawa rambu ukur, dilakukan pembacaannya dapat data benang atas dibaca dapat 2,7, benang tengah dibaca dapat 2,6, benang bawah 2,5. Ketika sudah selesai dibaca di titik A, berpindah lagi ke titik B. Jadi ini rambu ukurnya enggak semua diberdiriin seperti ini. Jadi kita ceritanya itu
pertama berdiri di sini membawa rambu ukur. Setelah dicatat pembacaannya, kita bergerak lagi ke sini ke titik B. Lalu dibaca lagi di sini. Bacaannya dapat 2,95, benang atasnya benang tengah 273, benang bawah 2,5. Setelah dicatat lagi bergerak ke titik C. Setelah titik C dicatat dapat sekian. Nah, sekarang kita bergerak lagi ke arah kanan ini. Di titik D kita berdiri. Nah, alat ini diputar ya. Diputar mengarah ke sini sekarang. Jadi sama seperti tadi dibaca, semua benang atas, benang tengah, benang bawahnya dicatat. Nah, begitu seterusnya. Nanti setelah ini sudah dicatat, kita bisa lanjut ke titik selanjutnya. Nah, ini jadi setelah di titik A kita bergerak ke titik 1. Sama langkahnya seperti tadi, alat disetting di titik 1 ini sampai dia sudah bisa digunakan lah, tersetting. Langsung dilanjutkan dengan pembacaan di titik A kecil, B kecil, C kecil, semua datanya itu dicatat. Nah, ini oh ya, saya lupa tadi. Jadi alat itu disetting, nanti setelah dia tersetting dan nipunya udah di tengah-tengah, yang sudah bisa digunakan lah, sudah bisa dioperasikan, itu diukur dia dari muka tanah sampai alat itu berapa sih tingginya. Nah, di sini dicatat ya, tinggi alat dicatat, baru kita melakukan pengukuran, pencatatan benang atas, benang tengah, benang bawah di setiap titik ini. Ini di titik 2 sama prosesnya seperti tadi juga, semua dicatat. Nah, tadi kalau tadi tinggi alatnya di sini dapat 1,25, di titik 2 kalau sudah ini ceritanya kita ukur setelah alat disetting dapatnya 1,35. Kalau untuk pembacaan benangnya sama aja prosesnya. Nah, ini di titik 3 tinggi alatnya sekarang didapat 1,5 dia. Ini kan tergantung, kalau tinggi alat tergantung sewaktu nyeting, bisa aja makanya bisa berbeda-beda dia, kita dapat tinggi alatnya. Lalu di titik B, titik terakhir, nah ini dia, kalau dilihat tinggi alat 1,25, pembacaan sama seperti tadi, mengarah ke sini dulu boleh, ke sini dulu, yang penting pencatatannya benar ya. Ingat dia di titik A kecil, berarti ini dia tadi A kecil, B kecil, C kecil, lanjut D, E, F gitu. Jadi nanti sebenarnya lebih teliti di penentuan nama titik sama pembacaannya. Jadi tabel ini dibawa nanti di lapangan, kita mencatat manual ya. Oke, itu pembacaannya, datanya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan data ukurnya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa benang atas dan benang bawah itu fungsinya sebagai bisa untuk mengecek apakah pembacaan benang tengah kita sudah benar atau masih keliru. Coba di sini lihat koreksi bacaan benang. Jadi benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 itu sama dengan benang tengah. Nih, coba kita lihat contohnya di titik A kecil ya. Kita lihat benang atas dia 2,7 ditambah benang bawah 2,5 dibagi 2, ini lupa nih ada bagi 2-nya, didapatkan 2,6. Kalau di sini udah pasti benar karena saya buat di Excel ya pakai rumus tadi. Jadi ini kalau di lapangan ya setiap selesai membaca ini bisa kalian cek dia dengan rumus ini, apakah pembacaan benang tengah 2,6 ini udah benar apa enggak itu. Jadi kita cek dengan rumus ini. Oke, itu dia fungsinya. Lalu kita beranjak ke jarak. Nah, ini ada kolom jarak di sini. Inilah yang kita cari. Kalau yang di potongan memanjang, pengukuran memanjang kemarin kan
jaraknya kita tentukan 50 meter ya, antara titik 1 ke titik 2 50 meter, 2 ke 3 50 meter. Kalau sekarang ceritanya kita di lapangan itu enggak ngukur, tapi acak aja naruh alat, misalnya di titik D ya, langsung di sana kita berdiri, nanti pindah ke titik C, ke titik E, enggak tanpa kita mengukur gitu loh. Kita berpindah seperti itu aja. Jadi 100 ini dia konstanta, itu sudah apa namanya, kebiasaan baku untuk menghitung ini gitu loh, konstanta dari alatnya. Jadi kalau kita pakai contoh satu di titik A kecil, berapa sih jaraknya dari posisi alat ke rambunya di titik A? Jadi caranya seperti ini, benang atas 2,7 dikurang benang bawah 2,5 dikali 100. Jadi dia dapatnya 20 meter. Nah ini sama yang selanjutnya seperti itu juga, 2,95 dikali dikurang 2,5 dikali 100 dapatnya 45 meter. Oke, gampang kok sebenarnya, sederhana ini. Nanti bisa kalian coba. Setelah kita mendapatkan jarak, sekarang kita cari beda tingginya. Lalu gimana caranya kita mendapatkan angka ini, beda tinggi? Ini kan beda tinggi itu bisa plus bisa minus. Jadi beda tinggi rumusnya tinggi alat dikurangin benang tengah. Coba di titik A kecil ini contohnya, tinggi alat kita 1,5 meter dikurang benang tengahnya di titik A 2,6 meter. Jadi 1,5 dikurang 2,6 meter dapatnya minus dia 1,1 meter. Sama di bawahnya juga nanti beda tingginya 1,5 dikurang 2,73 dapatnya minus 1,23, begitu juga seterusnya. Kalau dia minus ya ditulis minus, kalau dia plus ya seperti ini ditulis nanti 1,5 dikurang 1,1 ya kan bedanya 40 cm dia ya 0,4 meter itu loh. Begitu seterusnya. Jadi beda tinggi udah kita dapetin, selanjutnya kita hitung elevasi. Nah elevasi ini kalau kita lihat lagi data yang di awal di titik A kan kita tentukan 50. Kalau di datanya kalian berarti kalau nggak salah kemarin 50 ditambah NIM-nya kalian. Nah itu yang dimasukkan di sini 50. Kalau kita cari elevasi di titik A kecil berapa jadinya, caranya itu ini 50 elevasi di titik A besar ditambah beda tinggi titik A. Nah ini beda tinggi titik A kan minus 1,1, jadi 50 ditambah minus 1,1 dapatnya 48,9 meter. Terus titik B berapa elevasinya, sama caranya seperti tadi, elevasi titik A tetap dia ini yang menjadi acuan, 50 dikurang minus 1,23 dapatnya 48,78. Ini dia. Di titik C sama, ini tetap mendapatkan elevasi di setiap titik ini, tetap dia acuannya ya elevasi di titik A. 50 ini yang 50 dikurang 1 ini dapat 48, 50 kurang 1,23 dapat ini, 50 kurang 0,23 dapat 49,78, gitu seterusnya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami sampai di sini. Nah, ini data ukurnya yang sudah saya buat. Jadi di setiap titik A 1, 2, 3 dan B. Coba dilihat di sini elevasinya. Kalau A kan 50 meter kemarin. Di titik 1 di data saya 50,36, ini disesuaikan dengan data kalian ya. Nanti ini dibuat saja kalian tugasnya. Cuma penyesuaiannya cuma di elevasi saja, kan sesuai dengan kemarin menggunakan NIM kalian. Kalau yang ini ya ini aja dipakai nanti.
bacaan benangnya ini. Jadi kalian penyesuaian di elevasi ini aja. Di titik 2 nanti lihat di data kalian yang sebelumnya di potongan memanjangnya. Ini 50,62, di titik 3 50,16, di titik B 49,56. Ini semua dapatnya di elevasi yang kita hitung berdasarkan pengukuran memanjang kemarin. Oke, ini semua udah kita dapat datanya. Nanti di video selanjutnya kita akan mulai untuk penggambaran di setiap titik ini. Jadi di titik A kita buat cross sectionnya, di titik 1 kita buat cross sectionnya berdasarkan data ini. Oke, untuk di pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di pengolahan data itu. Jadi datanya sudah selesai kita hitung, tinggal kita lanjutkan dengan penggambaran nanti. Semoga sampai di sini kalian masih bisa memahami. Sekian dulu pembahasannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.